2023 aku sempat diajak sama salah satu partner untuk bikin satu perusahaan baru, di mana perusahaan ini adalah perusahaan skincare yang aku belum pernah terjun sama sekali. Di sini aku diajak partneran nggak cuma satu orang, tapi sampai dengan 7-8 orang. Singkat cerita, hanya dalam waktu 1 tahun, uang yang sudah dimasukkan itu rugi dan semuanya itu habis menjadi nol. Dan ini adalah 5 hal yang aku pelajarin dari kebangkrutan perusahaan skincare yang aku buat selama 1 tahun ini. Pastikan kalian nontonnya sampai habis karena ini akan menjadi pelajaran penting buat kalian yang mau mulai bisnis. Yang pertama, shareholder itu boleh banyak, tapi nggak boleh semuanya aktif. Ini adalah kesalahan pertama yang ada di dalam skincare ini. Karena semuanya adalah orang-orang penting, karena semuanya adalah orang-orang yang punya bisnis utamanya, dan mereka itu membuat bisnis sampingan skincare-nya ini. Jadi untuk koordinasinya itu sangat susah sekali. Ada 7-8 orang shareholder yang mereka itu semuanya sama-sama sibuk, punya pekerjaan masing-masing, tapi setiap kali harus meeting yang ditentukan di jam-jam tertentu di setiap minggunya. Dan ini buat koordinasinya tuh menjadi susah. Untuk membuat sebuah formula, tanya pendapatnya beberapa kali. Untuk menentukan packaging, satu orang punya perspektif yang lain, satunya lagi juga punya perspektif yang lain. Ini membuat semuanya tuh jadi chaos. Nah, make sure untuk kalian yang mau membuat bisnis, pastikan harus ada satu orang yang menjadi ketua atau kepala yang ada di dalam sana. Bukan hanya kepala untuk ngelit sebuah projectnya, tapi fokus di dalam unit bisnisnya tersebut. Dan jangan sampai shareholder itu terlalu banyak yang aktif, apalagi di awal-awal. Kalau bisa, di awal itu yang aktif hanya 2-3 orang aja. Kecuali kalau lini bisnisnya sudah mulai membesar dan butuh tambahan orang lagi. Kalian shareholder mulai bisa aktif ke 5 orang, 6 orang, itu boleh banget karena lini bisnisnya juga semakin lebar. Tapi untuk pertama-tama, keputusan harus dibuat dengan sangat cepat. Jadi harus dibuat oleh beberapa orang aja. Kalau bisa, kita percayakan 2-3 orang yang memberi keputusan tersebut. Supaya apa? Tidak perlu koordinasi terlalu panjang ke antara shareholder satu dengan shareholder lainnya. Ini pembelajaran penting banget karena koordinasi semakin banyak kepala, semakin kalian susah membuat keputusan. Padahal ketika kalian merintis, yang paling dibutuhkan itu adalah kecepatan, speed untuk membuat bisnis kalian itu berkembang dan lebih relevan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Pembelajaran kedua, punya bisnis baru seperti punya baby baru. Kalian itu harus menjadi orang tua dari bisnis tersebut. Seperti yang kalian tahu, ketika kalian punya baby baru, artinya kalian itu harus punya soul di dalamnya untuk ngurusin anaknya tersebut. Kalau enggak, si bayi itu juga tidak akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dari orang tuanya dan akan bertumbuh menjadi orang yang kurang bagus ke depannya. Sama seperti bisnis juga, ketika di awal tidak ada soul bisnisnya sama sekali, itu lebih baik kalian tidak perlu menjalankan bisnisnya. Karena apa? Karena percuma bisnis yang baru ini tidak bisa berjalan dengan bagus. Harus ada orang yang benar-benar punya jiwa dan fokus ke dalam lini bisnisnya tersebut. Kalian harus mencari satu orang yang kuat banget di industri tersebut. Kalian cari di mana orang tersebut itu sudah punya background yang sama sebelumnya dengan bisnis yang akan kalian jalankan itu, dan kemudian suruh mereka itu bekerja secara full time. Tidak boleh menjadi sampingan di bisnis-bisnis lainnya. Karena ketika namanya baby, itu kalian itu ngurusin semuanya. Kalian harus kasih value-nya, mereka itu harus diajarin cara merangkak, diajarin cara ngobrol. Itu takes time banget. Beda ketika kalian itu membeli sebuah perusahaan di mana orang tersebut mungkin sudah jadi remaja, sudah bisa belajar, sudah bisa ngobrol, sudah punya background sendiri. Itu lebih gampang untuk mendidik supaya menjadi orang yang lebih besar, lebih sukses lagi. Sama seperti bisnis, kalau kalian tidak merasa bisa menemukan orang tua yang tepat, yang orang tuanya ini itu sedang nganggur, yang harus bisa full time untuk ngurusin satu baby ini, dia harus pindah-pindah ke tempat lain untuk ngurusin baby lainnya, itu percuma karena babynya tidak akan berkembang sesuai dengan kemauannya kalian. Jadi kunci yang kedua ini, harus cari orang yang punya soul, jiwa dan raga untuk ngurusin baby ini. Yang ketiga, kalau kalian itu mau punya saham yang besar, ingat, ketika kalian punya saham yang besar, kalian itu mempertimbangkan untuk untungnya dan juga ruginya. Kebanyakan dari orang itu mempertimbangkan untungnya saja. Jadi ketika mereka masuk, oke, kita pendanaan awal kurang lebih butuh uang sekitar 3 miliar. Kita sama-sama masuk di sana, kita sepakat kalau misalkan aku punya saham, oke, aku 10%. Berarti aku akan masukkan uang 300 juta. Setelah uangnya masuk di sana, ingat,
Setiap kali kalian masukkan uang, artinya kalian itu bertanggung jawab dengan saham 10%-nya kalian. Ketika nanti kalau ada keuntungan, kalian akan dapat sesuai dengan persentase saham tersebut, 10%. Tapi ingat, kalau kalian rugi, kalian juga harus top up senilai 10%-nya kalian. Jadi akan ada cerita di mana ketika nanti uangnya ternyata tidak cukup, terus habis itu membutuhkan dana tambahan, kalian harus fulfill uang 10%-nya tersebut. Atau kalian itu menjual ke shareholder lainnya. Tapi bicara mengenai bisnis yang kurang bagus, biasanya mau jual setengah harga pun itu juga nggak ada yang mau beli. Jadi pastikan kalau misalkan kalian itu membuat dan bertanggung jawab atas 10%, ketika bisnisnya bagus, kalian mau jual berapapun orang akan beli. Tapi ketika bisnisnya itu jelek banget, orang mau jual semurah-murahnya, nggak ada juga yang mau beli. Artinya apa? Kalian harus top up sendiri. Oke, mungkinlah kalau misalkan ada orang yang bisa membeli sahamnya kalian itu bonus. Tapi ingat, kalau sampai nggak ada, kalian itu harus top up senilai uangnya tersebut. Misalkan ternyata dari 3M tersebut, kalian itu membutuhkan pendanaan lagi tambahan 1M untuk operasionalnya, untuk buat menu-menu baru lagi, untuk membuat produk-produk baru lagi. Artinya kalian harus top up uang lagi, untuk fulfill 10%-nya kalian harus top up 100 juta lagi. Tapi apakah kalian mau ketika bisnisnya itu sudah mulai tidak bagus, kalian suruh top up lagi 100 juta? Apakah kalian mau? Itu yang harus dipertanyakan. Jadi ketika kalian itu masuk dalam uang saham tersebut, bukan hanya bicara tentang untungnya, tapi bicara juga tentang ruginya. Kalau misalkan sampai rugi, seperti apa? Mungkin nanti dari perjalanan kalian itu bisa punya dua pilihan. Kalian mencari shareholder lainnya, yang aku yakin cari pun juga susah. Atau ada salah satu dari shareholder itu mau memberikan loan tambahan. Tapi apakah dia mau memberikan loan tambahan kepada sesuatu bisnis yang tidak berjalan dengan bagus, di mana omsetnya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi di awalnya? Itu yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian mulai masuk ke dalam bisnis tersebut. Yang keempat, ketika kalian itu mulai invest ke dalam sebuah bisnis, di awal itu harus sangat-sangat jelas. Semuanya sesuai dengan perjanjian dan semuanya itu dibikin MOM-nya dan diaktakan. Supaya apa? Ketika nanti kalau kalian itu punya masalah ke depannya, semua itu berpacu kepada akta yang sudah pertama kali dibuat oleh kalian. Karena ini akan menjadi masalah ketika kalian itu tidak benar-benar clear di awal. Biasanya, sebagai entrepreneur yang awal banget, mereka ini tidak mempertimbangkan klausul-klausul di awal untuk masalah kerugian, karena dianggap kalau rugi kan tabu banget ya, ngapain kita bahas sampai sejauh itu. Tapi yang dipikirkan selalu untungnya, sampai-sampai kita tidak melihat sebenarnya kalau misalkan ada kerugian itu seperti apa. Ini harus dijelaskan dan di-clearkan seperti apa di awalnya itu. Dan penting juga buat kalian yang diajak invest di tengah-tengah, kalian itu ketika kalian invest, kalian harus melihat laporan keuangan secara realnya, secara detailnya. Karena apa? Karena kalian bisa aja tidak sesuai dengan ekspektasinya kalian. Ketika kalian masuk ke dalam perusahaan tersebut, lihat laporan laba ruginya. Jangan sampai ketika kalian masuk itu, kalian itu taunya membeli saham di mana perusahaan itu sebenarnya sudah merugi, bahkan kalian itu menanggung kerugiannya di awal. Karena apa? Karena kalian percaya sama orang tersebut, tapi tidak benar-benar melihat laporan keuangannya di tengah-tengahnya seperti apa. Dan ini benar-benar kejadian ketika kita sudah menjalankan bisnisnya, sudah berjalan selama beberapa bulan, tiba-tiba ini perusahaannya itu merugi terus, dan kita itu mencari satu orang lagi, shareholder baru lagi, supaya kita sendiri tidak perlu injek. Tapi tidak terlalu jelas di awalnya, kita tidak memberikan penjelasan yang benar-benar tepat. Yang terjadi apa? Ketika mereka itu datang dan sudah invest, mereka itu jadi kecewa karena ternyata mereka membeli sekaligus dengan kerugiannya tersebut, karena tidak ada kejelasan laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Makanya penting sekali buat kalian ketika kalian masuknya itu di tengah-tengah, ajak auditor untuk melihat laporan keuangan secara detail supaya kalian itu tidak membeli kucing dalam karung. Dan yang terakhir, yang kelima yang aku pelajarin adalah selalu memberikan gaji yang pantas untuk para shareholdernya. Yang sering terjadi, dan ini juga kejadian di tempatku, tidak memberikan gaji yang pantas dalam artian ketika kita mencari satu shareholder yang mau aktif di sana, which is aku nggak mau karena aku
sudah banyak banget pekerjaannya dan waktunya sangat sedikit, kita mencari satu shareholder yang benar-benar aktif tapi tidak digaji dengan pantas. Dimana kalau mereka ini sudah keluar, kita mau cari penggantinya secara profesional pun tidak ada yang mau menggantikan posisi ini. Karena ini posisinya CEO, tapi dia harus pegang semuanya, koordinasi ke para shareholdernya, tapi mendapatkan gaji yang sangat minim ataupun share yang sangat kecil. Nah, ini yang menjadi bahaya. Ketika kita tidak bisa memberikan gaji di awal yang dengan pantas, ujung-ujungnya apa? Shareholder tersebut itu akan fokus untuk mencari bisnis-bisnis lainnya yang bisa mengcover kehidupannya dia. Ujung-ujungnya apa? Fokusnya akan terpecah. Yang satu adalah fokusnya di tempat lain, tapi kita harus membesarkan baby yang ini. Sama aja, menjadi dua orang tua di dua baby yang berbeda. Ini yang akan menjadi masalah. Kita tidak bisa memberikan kasih sayang yang sama-sama 100% terhadap keduanya. Ketika di sini lebih menguntungkan, otomatis jiwa dan raganya kita, soulnya kita akan 100% lebih besar untuk ke baby yang lebih menghasilkan. Jadi buat teman-teman, pastikan kalau kalian itu tidak bisa menggaji shareholder dengan tepat, dengan pantas, atau memberikan share secara bagus di depannya, lebih baik kalian itu cari permodalan lagi lebih besar untuk bisa mengcover gaji-gaji selama 1 tahunnya. Kalian cari shareholder atau loan yang bisa memberikan kalian itu stimulus di awalnya supaya bisa mencari orang yang benar-benar kompeten. Karena kalau enggak, yang terjadi bakal sama seperti aku, kalian akan kesusahan untuk mencari shareholder yang benar-benar bisa fokus dan mau berjuang untuk babynya kalian yang baru ini. Nah, semoga dari kejadian ini aku hilang sampai uang ratusan juta, tapi teman-teman bisa belajar dari kesalahan yang sudah aku alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan saya yakin buat kalian yang lagi mau bisnis, pasti permasalahannya bakal sama seperti saya. Tapi saya sudah melewati dulu, kalian sudah bisa belajar dari pengalaman saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!